Ibarat danau yang tenang di waktu fajar, yang permukaannya tidak terombang-ambing oleh angin kekhawatiran dan badai perselisihan. Hi everyone, my name is Zahra Firmani, please call me Zahra. Welcome to my video. Bayangkan jika kita hidup dengan jiwa yang tidak tenang. Ini contohnya adalah contoh yang pasti kita semua itu pernah merasakan hal ini gitu. Contohnya itu jika ada sebuah presentasi itu di sekolah kah, atau di kantor, atau di kampus mungkin, pasti beberapa di antara kita tuh akan terbebani tuh oleh rasa gugup, tidak fokus, dan tidak bisa tidur pada malam hari sebelum mau presentasi gitu. Sehingga membuat kita itu merasa lebih lemas, pusing, dan mual-mual. Lalu pada saat presentasi nih, pasti di antara kita tuh juga mulai dingin, berkeringat, serta suara kita terdengar bergetar karena cemas, sehingga mungkin membuat sulit berpikir jernih, dan akhirnya poin-poin atau kata-kata tertentu terlupakan dan tidak diucapkan pada saat presentasi. Kemudian setelah presentasinya kelar nih, otomatis dan pasti rasa lega pun muncul. Dan ya, tidak lupa juga dengan pikiran-pikiran kita seperti tadi pada saat presentasi banyak salahnya nggak ya? Aku ada salah ngomong nggak ya? Aku ketinggalan ngomong apa ya tadi pada saat presentasi? Dan pikiran-pikiran aneh atau pikiran jelek lainnya. Dan kamu akan merenungkan kesalahan itu dan memikirkannya sepanjang hari. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini gitu? Nah, di video ini aku akan share kepada teman-teman tips-tips yang aku jalani untuk mengurangi rasa kecemasan dan menuju kepada jiwa yang tenang. Tips yang pertama yaitu dekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan ini adalah langkah yang sangat penting ya teman-teman untuk menuju kedamaian dan ketenangan jiwa gitu. Mendekatkan diri kepada Tuhan bukanlah tentang mengatasi rintangan yang sulit atau melaksanakan amalan yang berat, namun melalui tindakan kecil sehari-hari gitu. Dengan kesadaran yang penuh, kita dapat merasakan kedekatan dengannya dan rasa tenang yang diberikannya begitu. Ingat, Tuhan selalu ada untuk kita jika kita berusaha mendekatkan diri kepadanya. Dan di dalam Islam juga nih, pada Al-Quran tercantum atau disebutkan bahwa orang yang beriman dan hatinya yang tentram adalah mereka yang selalu mengingat Allah dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang kedua yaitu selalu berpikir positif. Dengan berpikir positif ini dapat membantu kita dalam mengelola stres lebih baik, mengurangi risiko kesehatan mental, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Terkadang hal-hal yang terjadi pada hidup kita adalah hal-hal yang kita pikirkan, maka selalulah berpikir positif agar hal-hal yang positif pun selalu datang di kehidupan kita. Tips yang ketiga yaitu bersihkan hati dari hal-hal yang tidak baik. Contohnya seperti iri, dengki, hasad, dan sebagainya. Dan mengenai tips yang ketiga ini udah sering aku singgung atau aku mention di video-video aku sebelumnya. Jadi kalian bisa cek kembali video-video aku sebelumnya. Yang keempat itu jangan pedulikan omongan atau cibiran orang lain. Ya, seperti yang aku omongin di video-video sebelumnya, hidup kamu ya hidup kamu, yang tahu tentang kamu ya hanya dirimu. Jadi jangan peduliin omongan-omongan orang lain, cibiran-cibiran orang lain yang orang lain tersebut tidak tahu tentang hidupmu, tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi dalam hidupmu, apa yang sebenarnya terjadi di dirimu. Jadi please, demi ketenangan jiwamu, kesehatan mentalmu, ya jangan pikirin atau jangan dengerin cibiran-cibiran orang lain. Mungkin lebih ambil ke positifnya aja dan jangan terlalu dipikirkan obrolan-obrolan ataupun omongan-omongan mereka tentang diri kita. Tips yang kelima, jangan takut untuk memilih siapa orang yang harus kita jauhi. Maksudnya di sini adalah carilah teman-teman yang saling support, teman-teman yang selalu berpikir positif juga agar kita juga kebawa tuh vibes berpikir positifnya. So intinya jangan takut untuk memilih siapa yang harus kita jauhi, itu hak kita semua. Namun perlu diingat bukan tidak ditemanin, tapi hanya diberi batas lah ya gitu, ya dijauhi sedikit-sedikit, namun bukan berarti tidak berteman, ya mungkin hanya sekedar say hello, hi, bye gitu, tapi untuk
menjadi teman dekat tuh, kalau menurut kalian nih orang yang nggak cocok, ya udah jauhi, jadikan hanya sebagai teman say hello aja. Tips yang keenam yaitu maafkan dan berterima kasihlah kepada dirimu sendiri. Jangan sering-sering menyalahkan diri sendiri, dan berterima kasihlah selalu kepada dirimu sendiri. Kamu sudah melewati berbagai rintangan di dalam hidupmu. Terima kasihlah kepada dirimu sendiri sudah kuat sampai di titik ini. Kalau perlu tuh, kalau kalian misalnya suka menulis, ya kalian tulis tuh kayak di binder mungkin, atau di buku yang khusus untuk diri kamu, untuk berterima kasih selalu kepada dirimu sudah melewati hari-hari yang berat. Dan tulis juga tuh bahwa kamu meminta maaf kepada dirimu jika kamu terlalu menekankan dirimu untuk suatu hal tertentu gitu. Tips yang ketujuh yaitu cobalah untuk menyalurkan hobimu. Jika kamu sudah merasa tidak tenang, kemudian kamu merasa jenuh atau merasa cemas, coba deh kamu salurkan hobimu. Mungkin dengan menyalurkan hobi tersebut bisa mengurangi sedikit rasa cemasmu, rasa kekhawatiranmu, dan sebagainya. Oke. Tips yang ke-8 yaitu cobalah untuk gaya hidup yang sehat teman-teman. Contohnya berolahraga, ya minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi aku saranin setiap hari itu berolahraga ya, namun jangan yang berat-berat deh gitu. Cukup yang ringan-ringan aja, asalkan di tiap harinya itu tetap olahraga gitu. Kemudian mulailah makan makanan yang sehat, karena ini amat sangat berpengaruh ya teman-teman. Gaya hidup yang sehat itu amat sangat berpengaruh dengan jiwa kita yang tenang gitu. Karena pada tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang tenang, pikiran yang jernih menurutku ya. Dan apalagi ya gaya hidup yang sehat itu ya tadi berolahraga, makan makanan yang sehat, kemudian tidur yang nyenyak. Di sini aku mention bukan tidur yang cukup, namun tidur yang nyenyak. Nggak apa-apa tidurnya sejam atau 2 jam atau bahkan mungkin 3 jam aja, asalkan tidurnya nyenyak gitu. Kalau misalnya kalian punya waktu lebih untuk tidur ya cukup, ya silahkan tidur yang cukup gitu. Cuma di sini aku lebih mention ke tidur yang nyenyak karena gak semua orang punya waktu beristirahat yang cukup tuh untuk tidur sampai 7 atau 8 jam begitu. Yang ke-9 yaitu batasi yang namanya bersosial media. Kenapa aku bilang batasi bersosial media? Karena banyak di antara kita itu muncul jiwa-jiwa yang tidak tenang itu karena melihat berita-berita atau gosip-gosip yang bikin kita cemas, gelisah, khawatir, dan sebagainya. Jadi mohon dibatasi. Pilihlah berita-berita yang bermanfaat, yang mungkin tidak membuat kamu cemas dan sebagainya, atau mungkin pilihlah konten-konten yang bikin kamu ketawa begitu. Oke. Dan tips yang terakhir adalah selalu bersyukur. Ini amat sangat penting ya, seperti poin yang pertama. Poin yang paling terakhir ini juga amat sangat penting. Selalu bersyukur apapun yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, syukuri. Oke. Dan bersyukur ini merupakan seni ketenangan dalam kehidupan. Dengan bersyukur ini kita dapat melihat kebaikan di balik setiap tantangan, menemukan manfaat di balik setiap kesulitan, dan merasakan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Itulah makanya di sini aku mention di tips yang ke-10 ini yaitu bersyukur. Oke teman-teman, jangan lupa menenangkan jiwa ini adalah sebuah proses yang bertahap. Tidak apa-apa mengambil langkah kecil di setiap harinya demi menuju keadaan yang lebih tenang dan damai. Mulailah dari yang terkecil dan mulailah sekarang. I'm Zara Timani and see you in the next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel, and bye-bye. Thank you.